Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa lagi di channel Ngaji Ringan. Nah teman-teman, kita sekarang berada di materi ke-73, yaitu Minhajul Haya, Askari dan Jinai. Islam adalah Minhajul Haya dalam aspek al-askari atau kemiliteran. Islam memerintahkan agar umat ini selalu berada dalam kondisi siap siaga dan mampu mempersiapkan kekuatan sehingga musuh merasa gentar. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa'aidu lahum masata'tum min quwwati wa mirribatil khayli turhibuna bihi aduwullahi wa aduwakum wa akharina min dunihim la ta'lamunahumullahu ya'lamuhum wa ma tunfiqu min shay'in fi sabilillahi yuwafa ilaikum wa antum la tutlamun. Dan siapkanlah untuk menghadapi mereka kekuatan apa saja yang kamu sanggupi dan dari kuda-kuda yang ditambat untuk berperang, yang dengan persiapan itu kamu menggetarkan musuh Allah dan musuhmu dan orang-orang selain mereka yang kamu tidak mengetahuinya, sedang Allah mengetahuinya. Apa saja yang kamu nafkahkan pada jalan Allah niscaya akan dibalas dengan cukup padamu dan kamu tidak akan dianiaya atau dirugikan. Quran Surat Al-Anfal, Quran Surat ke-8 ayat 60. Kekuatan militer harus dipersiapkan guna menjaga kehormatan tanah air dan wilayah kaum muslimin. Allah Ta'ala memerintahkan kaum muslim untuk berperang manakala ada pihak-pihak yang melanggar perjanjian damai dan memiliki niat jahat terhadap umat Islam. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Qatiluhum yu'addihumullahu bi'aidikum wa yukhzihim wa yansurkum alaihim wa yasfi sudura qaumin mu'minin. Perangilah mereka, niscaya Allah akan menghancurkan mereka dengan perantaraan tangan-tanganmu, dan Allah akan menghinakan mereka dan menolong kamu terhadap mereka, serta melegakan hati orang-orang yang beriman. Quran Surat At-Taubah, Quran Surat ke-9 ayat 14. Kekuatan militer dibutuhkan untuk menangkal upaya menjatuhkan kehormatan tempat-tempat suci agama dan tanah air. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa qatilu fi sabilillahi ladzina yuqatilunakum wa la ta'tadu innallaha la yuhibbul mu'tadin. Dan perangilah di jalan Allah orang-orang yang memerangi kamu, tetapi janganlah kamu melampaui batas, karena sungguhnya Allah tidak menyukai orang-orang yang melampaui batas. Quran Surat Al-Baqarah, Quran Surat kedua ayat 190. Kekuatan militer harus diperkokoh agar umat ini mampu mencegah terjadinya fitnah, yaitu intimidasi dalam hal agama. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa qatiluhum hatta la takuna fitnatu wa yakunal nadinu lillahi fa inin tahu fala adwana ila alad dolimin. Dan perangilah mereka itu sehingga tidak ada fitnah lagi, dan sehingga ketaatan itu hanya semata-mata untuk Allah. Jika mereka berhenti dari memusuhi kamu, maka tidak ada permusuhan lagi kecuali terhadap orang-orang yang zalim. Quran Surat Al-Baqarah, Quran Surat kedua ayat 193. Kekuatan militer juga diperlukan guna melindungi penyebaran dakwah Islam. Siapa saja yang menghalangi jalan dakwah harus diperangi. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa qatiluhum hatta la takuna fitnatu wa yakunad dinu kulluhu lillahi fa tahu fa innallaha bima ta'lamuna basyir.
Dan perangilah mereka supaya jangan ada fitnah dan supaya agama itu semata-mata untuk Allah. Jika mereka berhenti dari kekafiran, maka sesungguhnya Allah Maha melihat apa yang mereka kerjakan. Quran Surat Al-Anfal, Quran Surat ke-8 ayat 39. Dengan kekuatan militer, berbagai gangguan terhadap umat dan dakwah Islam harus disingkirkan supaya agama itu semata-mata untuk Allah. Maksudnya, menurut Al-Nasafi dan Al-Maragi, adalah tegaknya agama Islam dan sinarnya agama-agama yang batil, sirnanya agama-agama yang batil. Selanjutnya adalah Islam dalam Minhajul Hayah dalam aspek al-jinai atau hukum pidana. Risalah Islam telah menentukan hukum hudud dan ta'zir bagi pelanggar-pelanggar jinayah atau pidana. Hudud adalah hukuman atas kejahatan yang telah ditentukan oleh Allah Ta'ala. Di antaranya adalah 1. Membunuh, hukumannya adalah qisas atau diyat. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumul qisasu fil qatlal khurru bil khurri wal abdu bil abdi wal unsa bil unsa faman aufiya lahu min akhihi say'un fattaba'u bil ma'rufi wa ada'u ilaihi bil ihsani dzalika takhfifum min rabbikum wa rahmatun famani atada ba'da dzalika falahu adabun alimu walakum fil qisasi hayatu ya ulil albabil la'allakum tattaqun. Hai orang-orang yang beriman, diwajibkan atas kamu qisas berkenaan dengan orang-orang yang dibunuh, orang merdeka dengan orang merdeka, hamba dengan hamba, dan wanita dengan wanita. Maka barang siapa yang mendapat suatu pemaafan dari saudaranya, hendaklah yang memaafkan mengikuti dengan cara yang baik, dan hendaklah yang diberi maaf membayar diat kepada yang memberi maaf dengan cara yang baik pula. Yang demikian itu adalah suatu keringanan dari Tuhan kamu dan suatu rahmat. Barang siapa yang melampaui batas sesudah itu, maka baginya siksa yang sangat pedih. Dan dalam qisas itu ada jaminan kelangsungan hidup bagimu. Hai orang-orang yang berakal, supaya kamu bertakwa. Quran Surat Al-Baqarah, Quran Surat kedua ayat 178-179. Yang kedua, mencuri hukumannya adalah potong tangan kalau semua syaratnya terpenuhi. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wasariku wasariqatu faqta'u aydiyahuma jazaa'am bima kasaba nakalam minallahi wallahu azizun hakim. Laki-laki yang mencari dan perempuan yang mencuri, potonglah tangan keduanya sebagai pembalasan bagi apa yang mereka kerjakan dan sebagai siksaan dari Allah. Dan Allah Maha Perkasa lagi Maha Bijaksana. Quran Surat Al-Maidah, Quran Surat ke-5 ayat 38. Berzina hukumannya adalah 100 kali cambuk kalau semua persyaratan terpenuhi. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Angsaniyatu wasani fajlidu kulla wahidin min huma mi'ata jaldah wala ta'khudkum bihima rafatum fi dinillahi in kuntum tu'minuna billahi wal yaumil akhir bal yashhad adzabahuma ta'ifatum minal mu'minin. Perempuan yang berzina dan laki-laki yang berzina, maka deralah tiap-tiap seorang dari keduanya 100 kali dera.
Dan janganlah belas kasihan pada keduanya, mencegah kamu untuk menjalankan agama Allah. Jika kamu beriman pada Allah dan hari akhirat, dan hendaklah pelaksanaan hukuman mereka disaksikan oleh sekumpulan orang-orang yang beriman. Quran Surat An-Nur, Quran Surat ke-24 ayat 2. Ini adalah hukuman zina bagi mereka yang tidak pernah menikah. Sedangkan hukuman zina bagi mereka yang sudah menikah adalah hukuman rajam. Ani Ibni Mas'udi radhiyallahu anhu qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam la yakhillu damum riyin muslimi yashhadu alla ilaha illallah wa anni Rasulullah illa bi ikhda salas asayyibus zani wan nafsu bin nafsi wat tariku li dinihil mufariku li jamaah. Dari Ibnu Mas'ud radhiyallahu anhu, ia berkata, Rasulullah shallallahu alaihi wasallam bersabda, tidak halal darah seorang muslim kecuali karena salah satu di antara 3 perkara. Orang yang telah menikah berzina, jika dengan jiwa dan orang-orang yang meninggalkan agamanya berpisah dari jamaah. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Hukuman rajam tidak disebutkan di dalam Al-Quran karena ayatnya sudah dinasak atau dihapus. Tetapi hukumannya tetap berlaku sebagaimana dicontohkan oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam dan para sahabatnya. Hukuman zina ini juga hukum pidana lainnya hanya dijatuhkan jika perkaranya disampaikan ke hadapan hakim. Namun jika dirahasiakan, urusannya diserahkan kepada Allah Ta'ala. Hal ini berdasarkan hadis Zaid bin Aslam bahwasanya Rasulullah SAW bersabda, fa innahu may yubdi lana safhatahu yukim alaihi kitabullah. Barang siapa memberitahukan perbuatannya kepada kami, maka akan kami tegakkan atasnya hukuman Allah. Hadis riwayat Sahih Malik dan Ahmad. Setelah menerapkan hukum rajam pada Al-Aslami atau seorang dari Bani Aslam, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, akhtanibu hadhil qadurotallati nahallahu anha faman alamma fal yastatir bisidrillahi wal YouTube ilallahi fa innahu ma yubdilna saf'atahu yukim alaihi kitaballahi hak azza wa jalla. Jauhilah perbuatan menjijikan yang Allah larang ini. Siapa yang pernah melakukannya, hendaknya dia merahasiakan dengan tabir yang Allah berikan kepadanya dan bertobat kepada Allah, karena siapa yang kesalahannya dilaporkan pada kami, maka kami akan tegakkan hukuman seperti dalam kitab Allah. Hadis riwayat Hakim. Oleh karena itu, bagi orang yang mengetahui terjadinya tindakan jinayah, diperbolehkan baginya untuk mengingatkan dan menasihati pelakunya agar segera bertobat dan tidak melaporkannya kepada hakim atau pengadilan. Dalilnya adalah hadis Abu Hurairah radhiyallahu anhu bahasanya Rasulullah shallallahu alaihi wasallam bersabda, man satara muslimang satarahullahu fid dunya wal akhirah. Barang siapa menutupi aib seorang muslim, maka Allah akan menutup aibnya di dunia dan akhirat. Hadis riwayat Muslim. Yang keempat, hukuman menuduh zina, hukumannya adalah 8 kali cambuk. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Walladzina yarmunal muhsanati summa lam ya'tu bi arba'ati suhada'a fajliduhum samanina jaldatan wala yaqbalu lahum
taqbalu lahum sahadata abdan wa ulaika humul fasikun. Dan orang-orang yang menuduh wanita-wanita yang baik berbuat zina dan mereka tidak mendatangkan keempat saksi, maka deralah mereka yang menuduh itu 80 kali dera, dan janganlah kamu terima kesaksian mereka buat selama-lamanya, dan mereka itulah orang-orang yang fasik. Quran Surat An-Nur, Quran Surat ke-24 ayat 4. Yang kelima, hukuman kejahatan seorang terhadap ketentraman umum, masyarakat atau negara adalah hukuman mati, salib, potong kaki, pembuangan, dan lain-lain kalau syarat-syaratnya terpenuhi. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Innama jazaa'ul ladzina yuharibunallaha wa rasulahu wa yas'auna fil ardi fasada'an yuqtalu aw yusallabu aw tuqatta'a aydihim wa arjuluhum min khilafin aw yunfau minal ardi dzalika lahum khizyun fid dunya walahum bil akhirati adabun azim. Sesungguhnya pembalasan terhadap orang-orang yang memerangi Allah dan Rasul-Nya dan berbuat kerusakan di muka bumi hanyalah mereka dibunuh atau disalib atau dipotong tangan dan kaki, mereka dengan bertimbal balik atau dibuang dari negeri tempat kediamannya. Yang demikian itu sebagai suatu penghinaan untuk mereka di dunia dan di akhirat. Mereka beroleh siksaan yang benar. Quran Surat Al-Maidah, Quran Surat ke-5 ayat 33. Sedangkan taksir adalah bentuk hukuman yang tidak ditentukan oleh Allah Ta'ala. Hukuman ini bersifat pengajaran terhadap berbagai perbuatan yang tidak dihukum dengan hukuman hudud atau hukuman terhadap kejahatan yang sudah pasti ketentuan hukumnya. Hanya saja syaratnya tidak cukup, misalnya saksi tidak cukup dan sebagainya. Pelaksanaan hukuman taksir diserahkan kepada penguasa yang akan menjatuhkan hukuman. Hakim atau penguasa memiliki kebebasan untuk menetapkan hukuman taksir kepada pelaku tindak pidana yang hukumannya tidak disebutkan dalam Al-Quran ini. Satu hal yang harus diperhatikan bahwa penegakan hukum jinayah ini ditegakkan jika pemerintah telah benar-benar melakukan tindakan preventif dan menutup jalan-jalan menuju perbuatan pidana. Had pencurian termasuk ayat yang terakhir turun, yakni setelah tonggak-tonggak masyarakat Islam tegak, ukhuwah, takaful atau saling menanggung, ta'awun atau tolong menolong, zakat, membantu fakir miskin, melarang zaliman, dan lain-lain. Begitupun had zina ditegakkan di dalam masyarakat Islam pada masa lalu setelah syariat yang berisi tindakan preventif ke arah zina telah ditegakkan, yaitu larangan penyebaran berita tuduhan zina, etika berkunjung, izin memasuki kamar orang tua, menundukkan pandangan dan aturan berpenampilan, perintah menikah. Itulah tadi teman-teman materi ke 73, yaitu Minhajul Hayah, Askari, dan Jinai. Mudah-mudahan apa yang kita pelajari bermanfaat. Mohon maaf bila ada kesalahan kata atau pemilihan bahasa yang kurang tepat. Saya akhiri, wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Thank you.